Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pembahasan di pertemuan keempat kalau tidak salah tentang praktikum kedua. Yang tujuan praktikumnya adalah untuk memberikan Anda pengenalan tentang transformasi dan operasi spasial. Oke. Untuk memberikan pengantar Anda terkait dengan transformasi dan operasi spasial, satu yang harus Anda pahami dulu adalah operasi titik. Apa sih yang sebenarnya dimaksud operasi titik? Ini kalau saya anggap, saya misalnya membuat satu buah citra, gitu ya. Maka di satu buah citra ini, satu pikselnya itu akan ada satu nilai. Misalnya 12. Ini kita asumsikan hanya satu layer saja ya. Misal 255, 0, 1, 1, 1, 1 gitu ya misalnya. 0, 0, 0, 12, 100, 100, kemudian 100, 0, dan 0. Nah, dari nilai ini bagaimana ya misalnya kita bisa merubah menjadi satu buah representasi yang lebih baik. Misalnya semua nilai yang ada di bawah sini supaya kelihatan lebih smooth gitu misalnya, nilai-nilai yang ada di atas, misalnya di atas 100 itu berubah semua menjadi nilai angka 100 misalnya. Berarti yang berubah adalah di bagian ini saja. Atau mungkin yang di bawah 90 atau di atas 9, di bawah 90. Nah, misalnya yang ada di bawah 90 misalnya, itu semua bisa naik menjadi 10 kali lipat misalnya. Berarti ini menjadi 10 kali lipat, ini 10 kali lipat, ini 10 kali lipat, ini 10 kali lipat, ini 10 kali lipat. Yang mana ini nanti akan merepresentasikan gambar yang lebih baik. Gitu ya. Nah, untuk merubah dari piksel yang awal ini ke posisi ini, maka kita perlu dua buah teori. Yang pertama adalah intensity adjustment. Jadi, bagaimana memetakan sebuah intensitas warna yang ada di dalam histogram. Histogram itu apa? Jadi histogram itu mendata antara jumlah, kita tadi punya piksel gitu ya. Piksel yang nilainya kalau di data, ini yang saya ambil satu bagian saja ya. Pada piksel tertentu, misalnya di sini ada 0, ada 1, ada 12, ada 100, dan ada 255. Berapa jumlahnya yang dilambangkan seperti ini. Nah, ini kita buat begini. Lalu kita berikan sebuah nilai yang merepresentasikan nilainya tadi. Misalnya kita hitung, oh 12 itu ada 1, 2. Nah, 12 ada 2. Kita tulis saja dulu 2. Kemudian yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. Kemudian yang 0, 1 berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, misalnya begini, kita buat agak turun gini aja. Ini sebenarnya penggambaran yang kurang bagus juga ya. Harusnya dibentuk di Excel, kemudian dibentuk bagan yang bagus itu ya. Supaya cepat aja. Kemudian 3. Nah, ini anggaplah. Nah, ini kita buat 1, berarti ini nanti 6 ya. Biar simpel ketika gambarnya nanti. Kemudian nah, ini kita bentuk gini. Berarti tadi yang 12 ada 2. Ini ya. Kemudian yang 1 tadi katanya ada 6. Nah, ini. Kemudian yang 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Oke. Kemudian yang 100 ada 1, 2, 3. Nah, misalnya di sini. Nah, kita buat turun. Ya. Dan yang 255 1. Nah, ini 1.
Nah, ini anggaplah benar ya jumlah ini. Kalau saya ada kesalahan dalam proses penghitungan ya mohon dimaafkan. Nah, ini yang kita sebut sebagai histogram. Jadi, sumbu X merepresentasikan intensitas warna dan sumbu Y merepresentasikan jumlahnya. Ini kita sebut sebagai histogram. Nah, untuk menggambar semacam ini artinya kita tahu bahwa kebanyakan warna ada di posisi hitam. Artinya di posisi 0 dan 1. Nilai maksimal adalah menunjukkan warna putih. Nah, bagaimana kita bisa merubah pemetaan ini tadi? Nah, salah satu caranya adalah menggunakan menggunakan intensity adjustment. Nah, jadi kita lakukan pemetaan. Nah, secara langsung saja kita coba praktekkan gitu ya. Oke. Kode ini saya langsung copy paste dulu. Saya langsung taruh di sini, tidak saya simpan ya. Oke. Ini gambar pertama. Mungkin loadnya agak lama ya. Ini adalah gambar kedua. Ini saya perkecil supaya representasinya lebih gampang dipahami. Nah. Oke. Ini adalah gambar sebelum. Ketika Anda perhatikan dengan gambar setelah, ini jadi lebih tajam ya. Jadi kalau Anda perhatikan histogramnya, warna di sini itu ruang warnanya berdekatan gitu ya. Ruang warnanya antara ini sekitar 50, kalau saya tarik antara 50 sampai 200. Nah, dengan menggunakan IM Adjust ya. Jadi keyword yang bisa digunakan di dalam image adjustment yang ada di dalam MATLAB adalah IM Adjust. Nah, itu dengan ada memberikan IM Adjust kita bisa men-setting bahwa pemetaan warna tadi bisa dilebarkan dari mulai 0 sampai dengan 255. Begitu. Nah, caranya adalah kita panggil citranya menggunakan IMRead. Ini kita tidak menggunakan GUI terlebih dahulu. Kemudian kita buat variabel J menggunakan IM Adjust. Gitu ya. Nanti Anda bisa searching di sini sendiri. IM Adjust. Nah, ini nanti Anda bisa baca secara detail bagaimana proses. Nah, ini ada penulisannya ya. IM Adjust I artinya Anda ingin dilebarkan secara otomatis oleh MATLAB dengan nilai yang tidak perlu Anda setting. Yang saya contohkan di sini adalah nilai minimum maksimum yang ada pada gambar pertama. Nah, ini ada gambar pertama. Ini nilai minimumnya ada di sekitar 40 sampai dengan 204-an. Karena ini saya tahu nilai yang ada dalam histogram. Lalu ingin saya lebarkan mulai dari 0 per 255 per 255 per 255. Jadi yang dimasukkan di sini adalah persentasenya ya. Yang dimasukkan di sini persentase sebelumnya dari apa berubah menjadi apa yang ingin dilebarkan. Gitu. Ini saya buka kembali. Oke, untuk menampilkan gambar kita tetap menggunakan figur. Ini masih saya contohkan sampai pertemuan kedua adalah tampil di dalam figur yang berbeda. Figur itu maksudnya ini, kotak ini. Figur 1 munculnya adalah ini. Figur 2 adalah IM histogramnya. Jadi gambar I ini histogramnya seperti apa sih? Ini bisa ditampilkan di sini, IM his ini. Gitu. Kemudian figur 3 bentuk figur lagi IM show J, berarti nilai yang sudah di IM adjust tadi, sudah diberikan image adjustment-nya. Sudah dilebarkan nilai dari histogramnya. Nah, cara yang dan yang figur keempat ini adalah histogram dari J, berarti gambar yang sudah dimodifikasi. Ini adalah salah satu cara untuk membuat membuat lebih kontras. Jadi warnanya lebih kuat gitu ya, perbedaan warnanya. Nah, kita juga bisa memanfaatkan image adjustment ini tadi, intensity adjustment tadi, untuk menurunkan kontras. Ini saya berikan contoh di sini. Kita gunakan, saya tidak gunakan gambar yang ini, kita gunakan gambar yang sama saja seperti tadi. Saya nggak tahu apakah ada perbedaannya atau tidak.
Oh, sorry. Oh, ini tadi kan sudah saya, ya. Oh, gini supaya Anda nggak bingung, saya gunakan ini aja, nggak apa-apa. Nih. Ini prinsipnya sama, ya. Hanya Anda bisa perhatikan bahwa, nah ini. Oh, sorry. Nah, ini. Oh, tadi gambar yang sebelumnya belum saya close ya, jadi yang muncul adalah figur 5, 6, 7, dan 8. Figur 5, nah kita perhatikan lagi, codingnya sama, yang berbeda adalah nilai yang kita set di dalam IM adjustment ini tadi. IM read tetap sama, gambar yang dipanggil apa, ini kebetulan yang saya panggil namanya kamerantif, jadi kalau Anda tidak memindahkan link ya, maka Anda bisa langsung memanggil gambar yang sudah bawaan dari MATLAB. Salah satu gambar bawaan MATLAB namanya adalah kameraman .tif gitu. Nah, gambarnya seperti ini aslinya dengan histogram seperti ini. Jadi figur IM show I, figur IM his I. Kemudian IM adjust. IM adjust I berarti gambar dari I dimodifikasi tadi dengan start awalnya adalah dari 0 sampai dengan 2,5 ya. 0 sampai dengan 0,2. Jadi ini dirubah dari awal, ini asumsinya adalah 0 sampai 0,2. Langsung dibuat secara ekstrim. Nah ini, menjadi 0,5 sampai 1. Jadi perubahannya ada di sini. Dibuat tengah-tengahnya yang dimodifikasi sampai dengan 1. Jadi di bagian belakang hilang semua yang ada di depan. Sehingga karena range-nya dari 0,5 sampai 1, otomatis warnanya menjadi semakin putih. Jadi ingat bahwa di sini itu representasi gelap, ya hitam, yang di sini representasi putih. Jadi kalau kita set misalnya 0,02 artinya kecenderungan warnanya adalah dianggap putih, dianggap hitam, maka dirubah menjadi 0,5 sampai 1. Gitu. Artinya nanti nilai minimumnya ada di sini di tengahnya sampai dengan 1, begitu. Ini nilai boleh Anda coba-coba sendiri, nanti hasilnya seperti apa. Anda bisa bandingkan antara histogram sebelum dengan histogram setelahnya. Oke. Seandainya Anda ingin memanggil sebuah gambar yang ada di luar, misalnya, saya mau memanggil sebuah gambar yang ada di sini ya, misalnya. Nah, ini misalnya. Ini. Maka di I sama dengan IM read. Ini saya mencontohkan tanpa menyimpan ya. Nah, ini. Nah, namanya ini apa ditulis? Sorry, mana tadi ya? Mau rename. Nah, ini. Filenya data apa ini? PNG. .png. Nah, ini filenya. Saya stop saja ya. Nah, proses ini tidak saya beri titik koma sehingga nilainya akan terload seperti ini. Nah, ini saya stop aja proses loadnya. Jika ketemu gambar semacam ini 4000 kali 5000 kali 3 dengan tipe data UIN 8. Kalau kita IM show kan I, nanti akan tampil gambar ini ya. Oke. Itu kalau untuk menurunkan dan menajamkan kontras. Bentar, saya close dulu. Sekarang kita masuk ke percobaan selanjutnya. Jadi dengan memanfaatkan IM adjust, Anda sudah bisa nih mengatur sebuah ketajaman, kontrasan dari sebuah gambar. Kontras itu ingat ya, berarti perbedaan warna. Perbedaan warna yang menjadi ciri khas sebuah gambar. Tuh. Jadi perbedaan antara hitam dan putihnya itu seberapa jauh. Kalau diturunkan kontrasnya berarti dibuat hampir sama warna antara satu piksel dengan piksel yang lain. Nah, salah satu cara yang lain ini ya. Di pembahasan di sini ada lagi yang namanya adalah histogram equalisasi. Artinya